Dia curiga jangan-jangan ini trik pemerintah agar guru honorer yang usianya tidak muda lagi otomatis mundur teratur karena untuk pindah ke daerah lain biayanya jauh lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Tauhid Channel. Apa kabar ibu bapak? Semoga ibu bapak dan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PPPK Guru pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, tepatnya jam 16.40 yang dikutip di jpnn.com. Gelar demo guru honorer lulus passing grade P3K, minta Kepres atau keputusan Presiden prioritaskan sekolah negeri. Nah, ini para guru honorer yang lulus PG atau passing grade P3K di tahap 1 atau tahap 2 kemarin meminta keputusan Presiden bahwa harus memprioritaskan sekolah negeri dulu sebelum sekolah swasta dan guru lulusan PPG maksudnya. Mari kita simak bersama-sama. Puluhan guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 dan 2 berdemo di kantor Kemenpan RB pada Kamis 6 Januari 2022. Mereka menuntut pemerintah menerbitkan Kepres pengangkatan mereka menjadi P3K tanpa dites kembali. Pemerintah juga diminta tidak menggelar seleksi P3K guru tahap 3 dan langsung diisi dengan guru honorer negeri yang lulus passing grade. Kami meminta Kepres dan menolak tes kembali. Berikan kami formasi karena sudah cukup tes 2 kali, kata Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau disingkat dengan FGHN LPSI, Hetty Kustrianingsih kepada JPNN. Mereka juga meminta perlindungan terhadap pemerintah bagi guru honorer negeri yang tidak mendapatkan formasi di P3K tahap 1 dan 2 kemarin. Sebab, kata Hetty, saat ini mulai terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi guru honorer di sekolah negeri. Alasannya, sekolah tidak punya anggaran lagi untuk menggaji guru honorer negeri. Hetty menyatakan keputusan tersebut sangat tidak manusiawi. Kami dianggap tidak lulus P3K, padahal jelas-jelas kami lulus passing grade, tetapi formasinya yang tidak ada, ucap Bu Hetty. Lanjut Bu Pak. Hetty menilai aneh jika pemerintah meminta mereka bersabar lantaran menunggu Pemda mengusulkan formasi sesuai kekuatan anggaran daerah. Dia mempertanyakan kenapa guru honorer yang harus selalu diminta untuk mengerti kondisi pemerintah, sedangkan pemerintah mengabaikan hak-hak guru honorer. Mengapa kami harus dipusingkan dengan anggaran? Bukannya itu urusan pemerintah, ujar Bu Hetty. Perempuan berhijab itu pun mengingatkan pemerintah tentang semangat program 1 juta P3K guru. Program itu diklaim pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan guru honorer negeri yang jumlahnya sekitar 700.000 lebih. Namun, faktanya dalam seleksi P3K guru tahap 2, formasi itu banyak diisi guru swasta bersertifikat pendidik. Kami sudah ikut aturan main pemerintah, tetapi apa yang kami dapat? Lulus passing grade P3K 2 kali berturut-turut, hasilnya formasinya nggak ada karena kalah bersaing dengan guru swasta berserdik, pungkas Bu Hetty. Nah, dan ini setelah mungkin para guru honorer berdemo dan bertemu pejabat Kemenpan RB, dan di sini Tum honorer bawa kabar tak sedap soal P3K. Mari kita simak bersama-sama lagi. Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia, Hetty Kustrianingsih, menyampaikan kabar tak sedap. Ini setelah mereka diterima pelaksana tugas PLT Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB Katmoko Aris Sambodo usai aksi unjuk rasa. Hetty mengungkapkan kekecewaannya atas hasil audiensi dengan Kemenpan RB. Dalam pertemuan itu tidak ada solusi nyata bagi guru honorer negeri yang lulus passing grade. Kami tetap disuruh ikut seleksi P3K guru tahap 3. Aduh, kami sudah capek ikut tes melulu, ujar Ibu Hetty. Dia mengungkapkan seluruh pengurus FGHN LPSI sudah berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan regulasi. Sayangnya, Kemenpan RB belum bisa memberikan jawaban menggembirakan.
Begitu juga permintaan agar ada jaminan bagi guru honorer negeri yang bakal tersingkir akibat masuknya P3K guru. Belum diberikan solusi. Kemenpan RB hanya memberikan jawaban normatif. Dari hasil pertemuan itu, Hetty mengungkapkan nasib guru honorer negeri yang lulus pasti grade menggantung. Yang sudah jelas hanya harus ikut tes P3K guru tahap 3 lagi. Jujur saja kata Hetty, banyak guru honorer yang sudah jenuh kalau memilih daerah lain. Berarti harus pindah ke daerah lain, sementara banyak guru honorer yang usianya tidak muda lagi. Bahkan ada yang hanya beberapa tahun lagi pensiun. Kok tidak manusiawi ya? Kalau mereka nanti ke daerah lain sedangkan masa kerjanya hanya sebentar. Terus Bu Hetty, dia menambahkan, seharusnya ini dipikirkan pemerintah, kecuali untuk guru baru tidak masalah. Dia curiga jangan-jangan ini trik pemerintah agar guru honorer yang usianya tidak muda lagi otomatis mundur teratur karena untuk pindah ke daerah lain biayanya jauh lebih besar. Ungkapan dari Bu Hetty bahwa Bu Hetty ini mencurigai bahwa pemerintah ini mempunyai trik untuk guru honorer yang usianya sudah lanjut, sudah tua, supaya bisa mundur agar tidak menerima daerah lain atau tidak menerima ditempatkan di daerah lain karena mungkin biayanya akan lebih besar serta jauh dari keluarganya. Ya, mungkin bagi ibu bapak yang sudah lulus di tahap 1, tahap 2 saya ucapkan selamat. Semoga ibu bapak mendapat menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Dan bagi ibu bapak yang belum lulus tapi sudah lulus PG atau belum lulus PG, mudah-mudahan di tahap 3 ini bisa lulus dan bisa mengisi formasi di tempat daerah yang ibu bapak lamar di tahap 3 ini atau di tempat ibu bapak tinggal. Mudah-mudahan ada jalan terbaik dari pemerintah dan mudah-mudahan kita selalu dimudahkan, disehatkan, dan selalu dibahagiakan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.